Oke, halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, ini masih pagi hari, jam 9 pagi. Dan hari ini seperti biasa, ada di toko. Dan hari ini kita ada produksi apa ya? Ini kita balik lagi, ada orderan lagi seperti biasa. Hanya cetak DTF aja, jadi belum ada yang dalam bentuk produk ya. Oh enggak, ada dalam bentuk produk, tapi ini dia untuk bikin sampel. Jadi ini pemesannya dari si mahasiswa kemarin yang dia pesan ayam The Kriuk. Nah ini dia bikin lagi kayaknya, tapi untuk sampel dulu. Jadi sampelnya dia mau bikin kayak gini nih. Bentar ya. Nah, jadi ada topi tracker atau topi jaring, tulisannya STDKT. Nah ini ada apron juga. Kemudian ini yang merah itu untuk apanya ya? Makanannya kayaknya ya. Ada burger sama sosis-sosisan gitu deh gambarnya pokoknya. Tulisannya The Kriuk Sawarna Burger. Oh ya, yang ini burger, yang ini tehnya. Jadi masih bergelut di bidang apa tuh namanya itu kalau makanan. Pokoknya di bidang makanan lah gitu ya. Dan ini sampel topinya ada dua. Sebentar ya, buka dulu. Nah ini topinya topi tracker biasa ya, topi jaring. Tidak seperti topi jaring yang sebelumnya. Ini warna merah dan ini warna kuning. Cuma ini warna merahnya jahitannya agak kebuka gini ya. Wah, di toko juga lagi nggak ada lagi. Kalau di toko ada mungkin kita ganti dulu aja pakai yang di toko ya. Ini dia. Nah ini ada warna merah. Nanti kita akan kabarin aja ke orangnya. Ini topinya kita ganti pakai yang di toko. Tapi karena ini mungkin warnanya agak beda sih. Coba nanti gua fotoin dulu deh. Karena keputusannya itu tetap ada di customer ya. Soalnya kalau sampel terus dikasih yang kayak gini, ini yang dari si mahasiswanya ya yang dipesenin. Takutnya nanti malah kliennya kurang suka dengan hasilnya. Nanti gue tanyain dulu. Jadi gitu, hari ini kita orderannya adalah ada orderan cetakan DTF dari PT Piop lagi seperti biasa, ada 30 lembar. Kemudian bikin sampel ini dan sisanya adalah paling beres-beres stok atau preparing untuk pemesanan printer Jaka di bulan Agustus. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Informasi apa yang nantinya bakal kalian dapatkan di video ini, ya silahkan ditonton aja pokoknya sampai selesai. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, ritual seperti biasa sebelum kita mau produksi adalah maintenance. Ritual sebelum produksi ya, ingat, sebelum produksi, bukan setiap hari. Karena printer DTF Jaka ini udah dilengkapi Elixir. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada produksi, mau didiemin sampai 2 minggu, 3 minggu juga insya Allah nggak ada masalah. Tadi udah di cleaning, udah dicek semuanya, bagian bawah udah bersih, vakum udah rata. Sekarang kita akan nozzle check. Jadi ini adalah untuk memeriksa kesiapan si printer ini apakah udah siap untuk dipakai kerja atau belum ya. Jadi kita langsung aja kasih perintah nozzle check. Tadi udah di cleaning 1 kali dan tadi malam udah dipakein Elixir, dipasangin Elixir, dan kita lihat hasilnya langsung tanpa rekayasa. Sorry ini berisik karena vakum ya. Vakumnya kita turunin. Sebenarnya vakum itu nggak perlu terlalu kencang. Cukup asal bikin si pet film ini turun aja ke bawah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di printer DTF ini ada namanya vakum. Vakum tuh yang ini nih. Jadi ini adalah semacam flatten gap. Kalau misalkan di printer biasa tuh kurang lebih namanya seperti itu. Cuma ini di dalamnya tuh ada kipas yang menyedot udara di atasnya melalui lubang-lubang di sini. Ini ada lubang-lubang kecil banget nih ya. Sebentar, kita, nah ini ada lubang-lubang kecil, dia menghisap udara ke bawah, sehingga si pet film yang ada di sini dia akan terhisap ke bawah dan nggak ngangkat. Karena kalau ngangkat bahaya ya, bisa nabrak si printhead. Dan langsung aja kita lihat ini hasil dari nozzle checknya. Oke, semuanya nampak normal,
tidak ada masalah. Coba kita pakai lampu, karena untuk melihat warna kuningnya harus pakai lampu ya. Hitam full, putih full, merah full, magenta full, cyan full. Oke, merah tuh magenta ya. Ada yang bilangnya pink juga, nggak masalah. Nah, kalau kuning itu harus dilihat menggunakan pantulan-pantulan cahaya seperti itu. Bisa pakai cahaya matahari atau cahaya apapun lah ya. Oke, ini udah mantap, nozzle checknya semuanya full, alhamdulillah. Dan sekarang kita akan ngeprint dulu untuk yang topi kali ya. Setelah yang topi baru kita ngerjain lagi yang si PT Piop 30 lembar. Dan ya udah, sementara itu dulu. Sebenarnya ada orderan masuk lagi sih, tapi sedikit-sedikit dulu deh kita kerjain ya, pelan-pelan. Oke, jadi itu tadi sambil ngeprint ya orderan dari PT Piop. Kita kerjain yang topi dulu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, setelah di print menggunakan printer DTF seperti itu, hasilnya seperti ini. Ini tinta putih di atasnya, kemudian di bawahnya ini tinta CMYK. Nah, kayak gini hasilnya ya. Kemudian setelah ini kita kasih powder. Powder tuh bentuknya kayak gini. Jadi sorry banget kalau diulang-ulang hal kecil seperti ini, langkah-langkah kecil seperti ini, karena ternyata banyak yang belum tahu juga ya. Oke, berikutnya setelah di print, sekarang kita akan kasih powder sedikit aja seperti ini, tergantung desainnya ya. Nah, ini biasanya gue diayunnya 2 kali sih. 1, kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Kemudian diayun lagi sekali lagi 2. Nah, seperti itu. Terus sisanya ini kita seperti ini kan aja, atau bisa disentil-sentil juga pelan-pelan. Oke, karena ini kebutuhannya untuk topi, jadi dia nggak masalah kalau misalkan tintanya terlalu banyak atau powdernya terlalu banyak. Jadi dia kaku pun nggak apa-apa. Kalau di topi nggak masalah. Di bahan-bahan yang tidak langsung bersentuhan dengan tubuh itu nggak masalah. Maaf ya. Sekarang kita oven dulu ya. Ovennya kita panasin dulu. Ini namanya oven DTF. Jadi setelah di print, sekali lagi nih, setelah di print keluar, selesai kita potong, terus diemin dulu sebentar. Tapi kalau gue udah pakai heater kayak gini nggak perlu didiemin sih sebenarnya, tadi bisa langsung dikasih powder aja. Kemudian sekarang kita akan langsung oven. Ini ovennya kita nyalain dulu, suhunya di 165. Dan waktunya bervariasi ya, bisa 240 detik sampai 300 detik. Jadi kita tunggu ini sampai panas dulu. Oke, suhu ovennya udah cukup di 165. Sekarang kita tinggal buka aja, terus masukin pet film yang udah di print dan juga dikasih powder ya. Terus kita tunggu aja ini waktunya sampai selesai. Oke, ovennya udah bunyi, artinya ngovennya udah selesai. Jadi hasil ovennya seperti ini. Aduh, panas. Hati-hati. Dan kita matiin aja dulu ovennya, karena untuk yang cetakan yang itu, yang PT Piop, kayaknya kita kumpulin dulu, kita powder, kita gantung-gantungin di sana seperti biasa, biar nanti pada saat proses pengovenannya berbarengan gitu ya, biar lebih hemat listrik. Dan kita akan lihat ini hasil jadinya untuk yang pet film yang udah di print dan juga udah dikasih powder dan juga udah di oven seperti ini hasilnya. Dan kita akan press aja langsung sekarang ke topi. Topinya ini 2. Itu mesin press topinya juga udah dipanasin sama si Om Rapi, dan sekarang kita tinggal press aja berarti. Kita potong-potong dulu ya. Oke, untuk ngepres topi ini sebenarnya nggak ada hal yang spesifik harus dijelaskan trik-triknya. Ini sederhana aja. Suhunya yang gue pakai biasanya di sini kisaran 120 sampai 130 untuk suhu si mesin press topi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mesin press topi dengan mesin press kaos itu agak berbeda. Kalau mesin press topi tentu aja dia kecil ya mesinnya ya. Kalau mesin press yang untuk kaos dia gede. Nah, terus suhunya sekali lagi di 120 sampai 130 dan waktunya sama 15 detik ya. Jadi sama dengan kalau kita mau ngepres di kaos menggunakan mesin press kaos itu kan 15 detik juga waktunya. Jadi kita langsung praktekin aja ya. Jadi ini topinya, kita angkat dulu bagian kain bagian dalam nih yang di sini. Terus kita taruh aja di atas ini. Kemudian kita preheat dulu. Preheat itu di press tanpa ada desainnya. Itu kisaran paling berapa detik lah gitu ya, 2 atau 3 detik. Kalau udah diangkat, nah maka dia nanti ini jadi rata, jadi bagus lah gitu, jadi lebih gampang untuk di press. Kemudian untuk yang berikutnya, yang press yang kedua dengan desainnya ya, jadi kita pasin dulu desainnya. Ini bisa dengan cara manual seperti ini, atau bisa dilipat 2 dulu, dipertemukan bagian ujung desain dengan ujung desain seperti ini. Kemudian ditekuk bagian atas ujung sini dan bagian bawah sini
maka nanti akan ada muncul tekukan garis paling tengah. Nah ini ya, baru tinggal dipasin aja dengan topinya di tengah topi sini. Nah itu juga bisa. Terus ini kita bisa menggunakan semacam adjustment tab atau masking heat press. Kita taruh aja, kita lem biar dia tidak bergerak. Kemudian satu lagi sebelah sini. Karena ini sampel jadi nggak boleh gagal ya. Oke sebentar, kayaknya ini kalau dilihat dari desainnya, bentar ya, gue mau mastiin dulu untuk letak posisi desainnya. Oke, karena untuk di desainnya itu ternyata setelah gue perhatiin, di mockupnya itu nggak ada tulisan shawarmanya asli Indonesia, tapi di desainnya ini ada. Jadi gue akan konfirmasi dulu ke customernya maunya kayak gimana ya. Oke, jadi sambil nungguin jawaban dari si customernya, kita akan ngepres dulu yang warna kuning deh kalau gitu. Jadi kita mulai lagi dari awal. Yang pertama kita preheat dulu. Preheat adalah ngepres yang pertama kali sebelum dipasang desainnya ya. Oke, kita press, sesuaikan tekanannya, jangan terlalu kencang karena nanti takutnya ngecap di bagian atasnya. Kemudian kita pasang desainnya, kita bisa lipat juga seperti cara yang tadi ya. Kita tekuk bagian atas sama bagian bawah, terus kita cari tengahnya. Oke, setelah seperti ini, kita pasangin masking heat press, biar desainnya nggak bergerak-gerak, biar dia tetap di tengah. Oke, setelah kira-kira ada di tengah, kita tutup menggunakan kain teflon seperti ini. Kemudian kita siapkan tekanannya dan kita press. Waktunya sekali lagi 15 detik ya. Oke, udah 15 detik, maka dia bunyi seperti itu. Kita angkat, kita lepas kain teflonnya dan kita tunggu aja. Ini sampai dingin. Nah, jadi bisa diangkat juga biar lebih cepat dinginnya ya. Lumayan ini masih panas. Jadi semakin dingin semakin gampang untuk dilepas. Kalau masih agak panas kayak gini, apalagi maksain gitu ya, lagi panas langsung dicabut, itu nanti malah desainnya itu, tintanya itu masih ikut di pet film, bukannya nempel di kain di belakangnya gitu. Tapi ada memang beberapa pet film yang itu hot fill atau warm fill, itu bisa dicabut pada saat masih anget lah gitu ya. Cuma nggak tahu, kalau gue sih kurang cocok sama pet film yang kayak gitu, karena kadang-kadang untuk desain-desain tulisan kecil dia malah masih ikut naik gitu ya, nggak diem di kain. Mungkin presannya harus kuat juga kali kalau kayak gitu. Cuma kan kadang-kadang kita butuh juga tekanan-tekanan press yang nggak terlalu kuat, seperti topi kayak gini ya. Ini kan bahan loto ini kalau nggak salah. Jadi bahan loto itu kalau kita press pakai press pemanas yang terlalu kencang, itu nanti bisa ngecap si ininya, si kainnya. Oke, ini udah dingin, kita akan lepas si bagian masking heat pressnya atau adjustment tabnya. Terus kita akan coba lepas. Sebentar. Nah, ini udah keangkat. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita press sekali lagi ya, dengan suhu yang sama dan waktunya juga yang sama, 15 detik. Kita press 15 detik. Oke. Suhunya udah selesai di 15 detik dan ini hasil akhirnya. Jadi ini udah selesai seperti ini. Es teh Dekati, segarnya dekat ke hati. Tuh, nanti mudah-mudahan kalau ini tembus, nah biasanya nanti bikinnya di sini lagi nih. Amin. Oke, kita tunggu dulu jawaban dari customernya ya untuk yang warna merah mau gimana dia. Nah kalau yang PES ini yang angkatan lama dia sebenarnya PES tuh. Semakin kesini kalau setahu Aga tuh powder tuh semakin lembut. Jadi dulu awal-awal DTF muncul itu powder tuh keras banget, Pi. Kayak garam. Ya yang itu yang ngasih dulu. Kayak gitu, kayak garam. Semakin kesini semakin kebutuhannya semakin pengen yang lentur-lentur, yang lembut-lembut. Dibikin lah yang model TPU. Coba kamu kan abis break pas Di sana apa?
Iya boleh. Oke, udah siang jam setengah 12 dan ini hari Jumat. Jadi kita akan skip dulu sebentar untuk sholat Jumat, makan siang dan lainnya. Terus ini gue mau ngasih sedikit info ke kalian tentang perbedaan antara powder TPU. Jadi powder TPU itu ada bermacam-macam ya. Ada TPU yang memang 100% TPU, ada yang sudah dicampur dengan bahan lain. Nah, kalian bisa lihat nih di foto ini. Nah, ini yang kiri itu TPU full 100% TPU, yang sebelah kanan ini udah dicampur dengan material lain ya, adiktif lain gitu. Jadi hasilnya memang kurang bagus kalau yang bukan 100%. Nah, untuk powder yang dijual di Kreasi nantinya itu akan 100% TPU. Jadi bisa dipastikan bahwa hasilnya lebih rata si hasil pembakaran dari si ovennya. Oke, gitu deh. Kita akan istirahat dulu ya, Pi ya. Iya. Kita akan sholat Jumat dulu dan makan siang. Nanti kita ketemu lagi setelah itu. Sambil nunggu untuk keputusan yang topi ini, yang ini belum diputuskan apakah akan pakai tulisan yang bawahnya atau enggak. Jadi masih nunggu juga. One day later. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah hari berikutnya dan alhamdulillah gue udah dapat keputusan untuk pengerjaan topi yang kemarin yang 2 piece itu. Jadi customer gue baru ngabarin ternyata tetap ikutin di mockup aja. Jadi tulisan yang bagian bawah ini akan kita potong aja ya, nggak dipakai. Gue bakal siapin dulu ya sambil buka toko dulu deh. Ini udah jam setengah 9 lewat ya. Om Rapi seperti biasa nanti datangnya sekitaran jam 10 kurang 15. Mantap, karena matahari itu langsung segar. Ini kita buka aja deh jendelanya. Nah, biar bisa langsung lihat keluar. Oke, gua akan siapin dulu untuk mesin press topinya ya. Sekarang kita akan coba angkat. Pertama masking heat pressnya kita taruh aja dulu di sini, ditempelin di mesin pressnya. Yang satunya lagi juga taruh aja di situ. Nanti suatu saat mau dipakai lagi ya bisa dipakai lagi. Sekarang kita tinggal lepas aja ini. Semakin dingin semakin gampang dilepasnya ya. Nah, oke, seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal di press lagi 1 kali lagi dengan waktu yang sama di 15 detik. Jangan lupa sekali lagi kalau untuk kalau untuk topi yang modelnya jaring atau tracker kayak gini, tekanan jangan terlalu kuat ya, karena dia nanti ngecap di bagian depannya, bagian busanya itu. Oke, udah 15 detik, udah bunyi. Kita langsung matikan aja mesinnya, kita angkat teflonnya dan selesai. Bim salah bim. Begini hasilnya kurang lebih teman-teman. Ini namanya topi jaring ya. Nah, topi jaring ini bermacam-macam, ada yang bahannya bagus, ada yang bahannya jelek. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal, bermacam-macam lah variasinya. Oke, ini udah selesai. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini untuk yang warna kuning topinya. Ini sablonannya seperti ini. Kemudian ini untuk topi yang warna merah yang baru saja kita bikin ya. Jadi udah selesai. Ini tinggal dikirim. Ini adalah sampel. Mudah-mudahan berikutnya bakal ada orderan yang lebih banyak. Doain ya, mudah-mudahan aja kayak gitu. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang memulai usaha yang sama seperti ini juga dilancarkan orderan-orderannya ya. Jadi kita sama-sama saling support, saling bantu lah gitu. Terus ya udah paling ini tinggal nunggu si Om Raffi datang dan gua nggak tahu mau ngevlog apa lagi. Udah sih gitu aja karena nggak ada produksi yang bagus untuk dibikin konten. Jadi ya udah kurang lebih seperti itu aja paling teman-teman video kali ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini silahkan kunjungi website www.kreasi.id. Kreasi i-nya pakai y ya, .id gitu. Jadi belanja-belanja di sana untuk mendukung channel ini. Jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe dan sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.